Santuy, saatnya tanya Ustadz yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beliau cerita nganggur sekarang, kena PHK, sudah mencoba berbagai macam usaha, tapi belum dibukakan pintu rezeki. Yang paling bikin saya sedih adalah untuk beli sayur saja saya tidak sanggup, sampai harus minta ke orang tua. Sungguh malu sekali rasanya, tidak berdaya. Tapi bagaimana lagi daripada anak saya tidak makan. Nah, ini ditawari untuk kerja di bank. Ya, kerja di bank, boleh enggak? Yang pertama, ini kondisinya memang miris ya. Di jam pandemi ini Masya Allah banyak sekali yang terdampak. Bahkan yang datang kepada kita itu banyak juga minta bantuan. Dan ini kalau kita hidup di kampung, insya Allah cerita tidak makan itu enggak ada. Di kampung itu insya Allah tetangga-tangga itu Masya Allah gitu, kita tahu orang ngasih. Tetangga itu ngasih tetangganya. Itu kalau di kampung itu budayanya masih seperti itu. Tapi kalau di kota Surabaya mungkin beda urusannya. Ya, beda urusannya. Nah, yang beliau katakan di PHK, dan ini banyak beban katanya. Nasihat ana sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu kurangi hal-hal yang justru tambah membebani. Seperti kendaraan, itu bisa dijual. Kalau antum punya kendaraan yang sudah antum beli secara kredit misalkan, itu juga punya hak kita bisa jual. Separuhnya bisa untuk menutup utangnya, dan sisanya kita bisa pakai, itu halal. Atau mungkin rumah kita besar, kemudian kita pindah ke rumah yang lebih kecil, atau mungkin ngontrak, itu tidak masalah. Saya tahu orang-orang yang berjuang sampai seperti itu ya. Ada orang yang punya utang sampai 300 juta. Kemudian dia datang ke pengajian salah satu ustadz senior di Jakarta. Beliau bertanya, "Ustadz, saya udah nggak sanggup ini nahan hutang, udah 300 juta hutang saya. Ini rumah mau saya jual." Semuanya udah dijual sama dia, tinggal rumah mau saya jual. Boleh enggak? Nah, ustadz menjawab, "Ya, antum bodoh 2 kali namanya. Itu rumah itu haknya istri antum. Ya, nggak boleh jual. Bismillah, usaha, sabar." Dan alhamdulillah setelah beliau usaha, ya beberapa tahun kemudian, beberapa tahun, kita nggak bicara sehari 2 hari, beberapa tahun kemudian, Masya Allah, jadi orang kaya lagi gitu. Bahkan sedekah 1 miliar bisa dia. Ya, sedekah 1 miliar bisa. Anak dikasih mobil sama dia, tak balikkan lagi, karena ternyata bayar tol mahal di Jakarta. Ya, jadi usaha gitu, jangan putus asa dulu. Kita belum mencoba banyak, tapi kita sudah putus asa. Atau kalau perlu, misalkan ngutang dulu ke teman atau ngutang ke siapalah yang bisa bantu kita, ini juga tidak apa-apa. Insya Allah itu tidak masalah, karena kita memang butuh gitu, ngutang dulu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, ini juga kita harus membangun kepedulian sesama Muslim. Kepedulian sesama Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, ya, al mu'minu lil mu'min atau al muslimu lil muslim kal jasadil wahid. Seorang muslim dengan orang muslim yang lain itu seperti satu tubuh. Idza staka minhu udwun tada'a sairul jasadi bis-sahri wal humma. Apabila salah satu anggota tubuh ini kesakitan, mengeluh, maka seluruh tubuh itu akan merasakan tidak bisa tidur dan demam. Ya, harusnya kita meningkatkan kepedulian kita sama muslim. Dan saya kira sudah banyak juga grup-grup atau tim-tim ya kepedulian yang sudah bergerak di sini. Cuma mungkin karena belum maksimal ya, screeningnya belum maksimal atau belum tahu ya. Mungkin ini bisa dibantu dengan cara mengabarkan kepada lembaga-lembaga sosial tersebut agar dibantu ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan. Santuy, saatnya tanya Ustadz yuk.